Bandara di dunia yang penuh misteri. Bandara merupakan fasilitas tempat pesawat terbang dapat lepas landas dan mendarat. Sebagai salah satu tempat umum yang ramai, bandara juga menjadi tempat yang sibuk karena berkumpulnya traveler dari seluruh dunia. Namun, di balik kemegahan dan fasilitas yang terdapat di bandara, ada beberapa kisah misteri di baliknya. Seperti terminal yang dikosongkan sampai pesawat yang tidak diketahui. Denver International Airport atau DIA. Bandara Internasional Denver dikatakan menjangkau 54 mil persegi atau 2 kali ukuran Manhattan, menjadikannya bandara terbesar kedua di dunia dan di Amerika. Namun, berkat beberapa fitur yang paling menakutkan, bandara ini tetap diselimuti misteri sejak dibuka pada 1995. Pertama, bandara ini memiliki koleksi patung dan mural yang aneh hingga menjadi kontroversi. Legenda mengatakan bahwa patung kuda bermata merah setinggi 32 meter pernah jatuh dan memutus arteri hingga membuat pemahatnya yaitu Luis Jimenez tewas. Ada juga landasan pacu yang berbentuk aneh yang sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa ahli teori konspirasi yang menyerupai swastika Nazi. Kemudian, jika menjelajah ke terowongan bawah tanah, konon ada alien dan kadal yang dikabarkan bersembunyi di sana. Kompleks bangunan besar itu memiliki lukisan-lukisan yang aneh dan patung-patung misterius di dalamnya. Bahkan di salah satu ruangan terdapat prasasti yang mengandung simbol Freemason. Wajar kalau banyak yang menduga bangunan itu sebenarnya adalah markas rahasia dari New World Order. Seperti yang kita ketahui, Denver International Airport atau DIA mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1995. Sebelum bandara ini dioperasikan, di Denver ada satu bandara yang sudah memenuhi standar internasional, yaitu Bandara Stapleton. Nah, ketika dia dioperasikan secara penuh, Bandara Stapleton ditutup untuk mencegah persaingan. Padahal dia memiliki gerbang dan jalur penerbangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan Bandara Stapleton. Manajemen pelayanan fasilitas di DIA malah jauh di bawah standar Stapleton tersebut. Satu-satunya kelebihan DIA dibandingkan Stapleton hanyalah luas lahannya. Saking luasnya, banyak orang yang menuding kalau ini adalah sebuah pemborosan. Tetapi manajemen bandara mengatakan kalau lahan kosong itu diperlukan untuk perluasan fasilitas di masa datang. Selain itu, dia dibuat di wilayah yang banyak angin. Dan ini menyebabkan sering ditundanya penerbangan karena masalah ini. Tentunya ini adalah suatu hal yang aneh dan penuh misteri. Seperti yang kita dengar tadi, bahwa DIA dan Bandara Stapleton itu memunculkan persaingan, dan justru Bandara Stapleton yang ditutup dibandingkan dengan Bandara DIA. Padahal Bandara DIA ini yang memunculkan banyak masalah untuk penerbangan. Dan anehnya lagi, bahwa lahan dari bandara ini sangatlah luas, dan dituding adalah sebuah pemborosan. Bukan cuma itu, keanehan bandara ini bisa dilacak ke belakang ketika proses konstruksinya dimulai. Jika pada umumnya para pekerja atau kontraktor mengerjakan sebuah bangunan dari sejak awal proses konstruksi hingga selesainya bangunan, tidak demikian dengan bandara ini. Kita bisa melihat, yaitu para pekerja atau kontraktor disewa untuk mengerjakan bagian-bagian kecil dari konstruksinya. Dan ketika bagian itu sudah selesai, mereka akan menyewa kontraktor lain untuk mengerjakan bagian lainnya. Dengan metode ini, tentu saja tidak ada satu pekerja pun yang mengetahui gambaran besar konstruksi bandara ini. Karena kontraktornya berbeda-beda dan hanya mengerjakan beberapa bagian saja mengenai bandara ini, teman-teman. Seakan-akan ada sesuatu yang disembunyikan, dan tidak ada yang bisa tahu dengan pasti, tetapi ada satu yang dicurigai. Pada saat konstruksi berlangsung, terdapat 5 bangunan yang telah selesai dibuat. Lalu suatu hari, 5 bangunan ini dianggap sebagai salah konstruksi. Jadi mereka mengubur bangunan-bangunan itu dan membuat bangunan baru di atasnya. Dan dalam proses konstruksi tersebut, mereka juga memindahkan 84 juta meter kubik tanah.
Dan jumlah ini tentunya sangat besar dan tidak biasa sehingga banyak yang percaya kalau sebuah fasilitas bawah tanah sedang dibuat di bandara ini. Itulah beberapa misteri mengenai Denver International Airport ini dan akan kita bahas lebih dalam pada video mendatang. Chicago O'Hare International Airport. Jika melihat peti Chicago O'Hare, hal pertama yang mungkin diperhatikan adalah 3 terminal yang terhubung untuk penerbangan domestik. Ada juga Terminal 5 yang terpisah untuk penerbangan internasional dan dapat diakses wisatawan melalui bus. Namun, Terminal 4 tidak ada di bandara ini. Ini tentunya sangat aneh. Ternyata Terminal 4 ada di bandara ini tetapi tidak bertahan lama. Dalam ceritanya, menurut sebuah laporan oleh Webes, Bandara Chicago O'Hare memiliki 3 terminal hingga 1985. Karena jumlah wisatawan yang meningkat, dibuatlah terminal keempat. Tetapi terminal keempat memiliki cacat desain yang serius dan tidak memiliki ruang ekstra yang diinginkan dan menyebabkan masalah dengan lalu lintas bus. Dan ketika terminal bus ditutup dan diganti dengan Terminal 5 yang baru dan lebih baik, pihak atasan bandara semakin khawatir bahwa wisatawan bingung pada Terminal 4. Jadi mereka memutuskan untuk bertukar nama. Di balik keanehan tersebut, ada juga keanehan lainnya, yaitu kisah mengenai Chicago O'Hare Airport mengenai UFO. Dan ini diliputi oleh berbagai media mainstream seperti CNN, CBS, dan lain sebagainya, serta banyak stasiun televisi di dunia di luar Amerika Serikat. Yaitu pada tanggal 11 Februari 2009, seperti The History Channel menayangkan sebuah episode dari acara televisi yaitu UFO Hunter dengan judul Alien at the Airport atau Alien di Bandara. Dan dalam episode itu mereka mengumpulkan data, mewawancarai saksi mata dan para pakar, serta meninjau kembali kejadian yang menghebohkan banyak televisi dan media di dunia tersebut mengenai penampakan UFO di Bandara Internasional O'Hare tersebut. Dan hingga kini penampakan objek terbang misterius tersebut yang berwarna abu-abu, berbentuk bulat pipih dan melesat ke atas menembus awan yang dilihat oleh belasan saksi mata atau mungkin puluhan orang tersebut hingga kini masih merupakan misteri. Dan penampakan tersebut terdapat di Bandara O'Hare ini. Memang dahulunya Bandara Internasional O'Hare memang dipilih sebagai bandara terbaik di Amerika Utara oleh para pembaca majalah bisnis Traveler edisi Amerika tahun 2003. Dan tahun tersebut merupakan tahun ke-6 berturut-turut bagi O'Hare untuk mendapatkan kehormatan tersebut. Namun hingga sekarang, banyak misteri yang menyelubungi Bandara Internasional O'Hare ini. Untuk video ini, itulah beberapa bandara yang memiliki misteri yang terdapat di dalamnya. Semoga bermanfaat. Bagaimana merumor tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.